Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Hari ini kita akan menjelajahi tentang sejarah, teritori, pemimpin, bentuk negara, sistem dan bentuk pemerintahan, serta konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Maka dari itu, mari kita semua melihat cerita perjalanan panjang yang membawa kita semua ke kemerdekaan. Sejarah NKRI dimulai dari masa penjajahan. Sejak abad ke-16, Nusantara menjadi target penjajahan oleh Portugis dan Belanda. Belanda melalui Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC mulai mendominasi perdagangan dan wilayah Indonesia. Setelah VOC dibubarkan pada 1799, Indonesia dikuasai langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Berbagai perlawanan lokal muncul, seperti Perang Diponegoro dan Perang Padri, meskipun perlawanan ini bersifat sporadis. Pada tahun 1908, Budi Utomo lahir sebagai tanda kebangkitan nasional. Kemudian pada tahun 1928, Sumpah Pemuda mengukuhkan semangat persatuan di antara pemuda Indonesia. Setelah masa pendudukan Jepang, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah momen bersejarah yang menandai berdirinya NKRI. Indonesia memiliki batas wilayah yang meliputi darat, laut, dan udara. Kita berbatasan darat dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Laut di Indonesia memiliki laut teritorial yang diatur oleh hukum internasional, termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Batas laut Indonesia meliputi perairan timur, barat, selatan, dan utara. Pemimpin di Indonesia adalah presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Nah, pemilu ini merupakan bagian dari sistem demokrasi yang memberikan hak suara kepada rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara, akan diadakan putaran kedua antara dua pasangan calon dengan suara yang terbanyak. Indonesia adalah negara kesatuan di mana kedaulatan berada di tangan pemerintah pusat. Dalam bentuk ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur wilayah negara. Ciri-ciri negara kesatuan meliputi 1 Undang-Undang Dasar dan 1 sistem hukum, dan hubungan hierarkis antara pemerintah pusat dan daerah. Ini berbeda dengan negara federal di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden memiliki kekuasaan yang mengangkat menteri dan mengelola pemerintahan sehari-hari. Sementara legislatif bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Indonesia menganut bentuk pemerintahan republik, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam bentuk pemerintahan republik, pemimpin dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka. Sebagai Republik, Indonesia menjamin hak-hak individu dan juga kebebasan sipil, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa kali amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar negara. Setelah reformasi 1998, UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali untuk memperkuat demokrasi dan menjamin hak-hak warga negara. Ini mencakup pengaturan pemilihan umum, otomatis daerah, dan perlindungan hak asasi manusia. Demikianlah perjalanan sejarah dan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita jaga dan melestarikan NKRI untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan. See you!